Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Anurdia, RPO, SPIMM CFTR, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf dulu atas ketidaknyamanannya dalam video ini karena pada saat saya tag video ini suaranya tidak kedetek, jadi saya melakukan voice secara mandiri. Saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nazaruzara. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Erni Nurapilia, Febriansyah Nur Kamila, Ferdi Ananda, Friki Haikal, Fuad Abhakim, Garnis Julianti, Gina Nurut Sania, Hana Rizka Fitria. Saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategi mengenai unit bisnis kuliner modern, yaitu Delirex Coffee. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan secara komprehensif mulai dari latar belakang, analisis SWOT, hingga perancangan strategi keberlanjutan bisnis. Saya mulai dulu dari latar belakangnya. Latar belakang Delirex Coffee adalah bisnis kuliner modern yang berfokus pada penyediaan berbagai minuman kopi berkualitas, minuman non-kopi, serta aneka makanan ringan. Dengan mengusungkan konsep tempat yang nyaman, estetik, dan fungsional, kafe ini dirancang untuk menjadi ruang ketiga bagi anak muda setelah rumah dan kampus atau sekolah. Selanjutnya ada visi misinya. Visinya itu menjadi kafe pilihan utama bagi generasi muda dengan menghadirkan suasana dan kenyamanan, keterjangkauan produk berkualitas, dan pengalaman nongkrong yang berkesan. Misinya yaitu menyediakan minuman dan makanan dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau, menciptakan tempat yang nyaman, bersih dan estetik, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan, dan mengikuti tren dan inovasi menu sesuai selera anak muda. Yang terakhir yaitu memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang aktif. Selanjutnya saya akan membahas tentang strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu adalah kualitas produk, yaitu biji kopi specialty, menu unik atau signature drink atau makanan pendamping pastry yang dibuat segar. Yang kedua ada suasana dan desain interior, yaitu desainnya kita buat secara estetik, nyaman untuk para customer, memberikan pelayanan yang bagus. Selanjutnya yaitu ada lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan perkantoran, kampus atau pusat perbelanjaan dengan akses parkir yang mudah. Yang keempat ada layanan pelangganan, yaitu staf yang ramah, barista yang ahli, dan kecepatan penyajian. Yang kelima adalah fasilitas penunjang, yaitu wifi kencang, banyak stop kontak, dan area merokok yang terpisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan. Yang pertama ada modal terbatas, arus kas yang ketat untuk renovasi atau pemasaran skala besar. Yang kedua yaitu kurangnya brand awareness, yaitu nama kafe belum dikenal luas oleh masyarakat lokal. Yang ketiga ada menu terbatas, yaitu variasi makanan minuman yang sedikit bisa membuat pelanggan cepat bosan. Yang keempat ada ketergantungan pada supplier, yaitu masalah pada suatu pemasak biji kopi dapat menghentikan operasional. Yang kelima ada manajemen investor, yaitu resiko pemborosan bahan baku makanan yang mudah rusak atau perishable goods. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang. Yang pertama ada eksperiensi layanan, yaitu menawarkan layanan pesan antar atau delivery lewat aplikasi atau catering untuk acara kantor. Yang kedua ada kemitraan lokal, yaitu berkolaborasi dengan komunitas seni, penulis, atau toko buku untuk acara khusus. Yang ketiga ada tren lifestyle, yaitu meningkatkan budaya minum kopi di kalangan anak muda dan pekerja kreatif. Yang keempat ada produk merchandise, yaitu menjual biji kopi kemasan, tumbler, atau kaos dengan brand sendiri. Yang kelima ada digital marketing, yaitu pemanfaatan TikTok atau Instagram untuk promosi visual yang viral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman. Yang pertama yaitu ada persaingan ketat, yaitu munculnya kafe baru dengan konsep serupa atau rantai kopi besar seperti Starbucks dan lain-lainnya di area yang sama.
Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku, yaitu fluktuasi harga biji kopi, susu, atau gula di pasar global. Yang ketiga ada perubahan regulasi, yaitu perubahan aturan sewa lahan, izin usaha, atau standar kesehatan. Yang keempat ada ketidakpastian ekonomi, yaitu penurunan daya beli masyarakat yang membuat orang mengurangi pengeluaran untuk gaya hidup. Yang kelima adalah masalah tenaga kerja, yaitu tingkat perputaran turnover staff yang tinggi di industri F&B. Selanjutnya saya akan menjelaskan matriks SWOT, yaitu manfaat kekuatan untuk merebut peluang. Yang pertama adalah gunakan desain interior estetik dan wifi cepat sebagai background konten viral di TikTok atau Instagram. Yang kedua ada kembangkan menu signature drink dan building untuk layanan delivery. Yang ketiga ada kolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengadakan acara di kafe. Yang keempat ada jual merchandise tumbler dengan logo kafe. Yang terakhir ada jual merchandise seperti tumbler, biji kopi sebagai pelengkap brand experience untuk kafe. Selanjutnya ada matriks SWOT-nya, yaitu adalah perbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Yang pertama adalah atasi modal terbatas dengan sistem pre-order bundling untuk catering. Bangun brand awareness lewat kolaborasi dengan komunitas lokal atau influencer mikro. Selanjutnya ada gunakan tren digital marketing untuk memperkenalkan menu baru secara bertahap. Yang selanjutnya ada cari supplier lokal tambahan melalui kemitraan UMKM. Dan yang terakhir adalah manajemen inventory buruk diperbaiki dengan sistem sederhana berbasis pesan antar atau bundling promo. Selanjutnya adalah gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama adalah diferensi dengan konsep cozy dan produktif, plus ada live musiknya. Yang kedua ada kecepatan pelayanan dan kerumunan staff sebagai keunggulan lawan rantai besar. Yang ketiga ada manajemen stok ketat dan menu fleksibel untuk merespon fluktuasi harga. Yang keempat ada fasilitas wifi dan stop kontak banyak untuk menarik pekerja lepas atau mahasiswa di tengah tekanan ekonomi. Yang terakhir ada lokasi strategis untuk mempertahankan pelanggan meskipun ada kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya adalah strategi minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Yang pertama ada atasi menu terbatas dengan rotasi menu musiman murah meriah. Terus kurangi ketergantungan supplier tunggal dengan menjalankan beberapa masuk lokal kecil. Yang ketiga ada tingkat efisiensi inventory untuk mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir adalah beri insentif non-moneter dan pelatihan kecil untuk menekan turnover staff. Selanjutnya adalah kompetitor utama. Yang pertama adalah Starbucks, yaitu brand besar, premium, kuat, dan di branding. Yang kedua ada kopi kenangan dengan harga menengah dan digital yang kuat. Yang ketiga ada janji jiwa dengan konsep simple dan cepat. Dan terakhir adalah coffee shop lokal dengan konsep estetik dan harga murah. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah brand kalah kuat, yaitu coffee shop masih baru dan kurang dikenal. Menu kurang variatif, yaitu kompetitor punya banyak pilihan menu. Yang ketiga ada pemasaran kalah agresif, yaitu coffee shop belum maksimal digital marketingnya. Harga bahan bakunya naik, coffee shop kena dampak lebih besar. Konsep mudah ditiru, yaitu sulit untuk benar-benar berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi menghadapi kompetitor. Yang pertama ada diferensiasi, yaitu fokus pada keunikan menu, konsep tempat lebih cozy dan produktif, dan pelayanan lebih personal. Yang kedua ada digital marketing, yaitu aktif konten di media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Yang ketiga ada harga, yaitu harganya terjangkau dari kompetitor besar, bundling menu, dan harga promo. Yang terakhir ada customer experience, yaitu wifi dan terminal listrik, live musik dalam kafe, tempat nyaman untuk kerja atau belajar. CSR dan ISO Deluxe Coffee. Apa itu CSR dan ISO? CSR adalah Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial usaha kita terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kalau ISO adalah International Organization for Standardization, yaitu standar operasional supaya bisnis kita lebih rapi, berkualitas, dan berkelanjutan. Tujuan CSR dan ISO yaitu tujuan CSR
Yang pertama ada meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua membangun citra positif kafe. Yang ketiga adalah mendukung keberlanjutan usaha. Dan tujuannya ISO yaitu menjalankan kualitas produk dan kenyamanan, meningkatkan efisien operasional, dan menciptakan operasional kerja yang teratur. Program CSR dari Relax Coffee itu adalah yang pertama di bidang lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan plastik, pengelolaan usaha, menggunakan kemasan ramah lingkungan. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu membuka lapangan kerja untuk warga sekitar, memberikan diskon untuk pelajar dan mahasiswa, mengadakan kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi lokal, yaitu bekerja sama dengan UMKM lokal menggunakan bahan baku dari pemasok lokal. Penerapan ISO di Relax Coffee yang pertama ada standar kualitas produk, yaitu resep kopi konsisten, bahan baku berkualitas, dan penyajian sesuai standar. Yang kedua ada standar operasional, yaitu prosedur pembuatan minuman, prosedur buka dan tutup kafe, dan pengelolaan stok bahan. Yang ketiga ada standar pelayanan, yaitu pelayanan ramah dan cepat, karyawan berpakaian rapi, dan responsif terhadap karyawan. Standar kebersihan yaitu kebersihan alat kafe dan signature dapur terjaga, tempat nyaman dan higienis. Manfaat CSR adalah meningkatkan citra positif kafe, menarik pelanggan karena peduli lingkungan dan sosial, membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan menjadi nilai tambahan banding kompetitor. Apa itu manfaat ISO? Yang pertama itu menjamin kualitas produk tetap konsisten. Yang kedua, pelayanan jadi lebih rapi dan konsisten. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengurangi kesalahan operasional. Dan yang terakhir adalah membantu bisnis berkembang lebih teratur. Selanjutnya ada kendala CSR dan ISO, yaitu modal terbatas, kurang SDM dan pengetahuan, belum mempunyai sistem atau SOP yang jelas. Dan yang terakhir adalah akses dan dukungan masih kurang. Terakhir adalah kesimpulan, kunci sukses kafe ini terletak pada kemampuan mengemas kualitas produk ke dalam ruang yang estetik dan fungsional, serta didukung oleh promosi digital yang aktif untuk memenangkan loyalitas generasi muda di tengah persaingan pasar yang dinamis. Coffee shop menghadapi kompetitor yang kuat, tapi dengan strategi yang tepat, kita bisa bersaing dan berkembang di pasar coffee shop yang kompetitif. Fokus pada diferensial, digital marketing, customer experience, dan kolaborasi, dan efisiensi biaya. The Relax Coffee tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan lingkungan, masyarakat, serta kualitas pelayanan guna menciptakan usaha yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf atau ada yang kurang. Terima kasih.